Yuli macet-macet, Bu. Bu Yuli nggak ada suaranya. Ya, tunggu sebentar. Bu Yuli di mana, Bu? Kok gede banget, Bu, perpusnya, Bu? Kira cepat filter. Oh, ini sini. Ya, tunggu sebentar. Kamu aku coba coba. Iya. Sana kita mainnya, sana Bang, sana Bang. Geda, oh, amin. Geda, oh, amma kata, oh. Geda, oh. Ya, terlihat gambarnya, Nak? Belum, Bu. Gambar Macet-macet. terlihat. Belum. Oke, tunggu sebentar. Di sini nggak gerak. Bu Yuli. Izin ke toilet, Ya. Bu. Bu Yuli, kok ada sini gambarnya Bu Yuli kok nggak gerak, Bu? Ya, tunggu sebentar ya. Bu Yuli yang ini belum dinilai loh, Bu. Karena aku udah taruh di meja. Oh, tunggu. Ben, Papa. kau lihat aku nggak? Kau lihat aku nggak? Kau lihat aku nggak? Jason, kamu pakai laptop ya, San? Iya. Iya, Pan. Bukan saya, namanya Jason. Tidak, pakai HP, laptopnya lagi dipakai papi. Nah. Ruben Bilek. Oh. Nonton kah, Bu? Bu, Ya. kita satu Terlihat gambarnya. terlihat. Sudah, Bu. Sudah terlihat. Sudah, Bu. Suaranya terdengar. Terdengar. Ya, anak-anak perhatikan nanti ada pertanyaan di akhir cerita ya, Nak. Ada tunggu di belakang, Bu. Untuk keluarganya. Karena hari ini Bu, suaranya nggak. jadi ibu tidak memasak ya. Nanti kita makan di sana. Ibu juga mengantarkan Nonton sih, nonton sih. mertuanya. Di-mute dulu loh. Ini loh. Itu loh. Diri ya. Yang lain di mute suaranya, sayang. Pergi ke pesta adat. Bu, terdengar dikit, Bu. Bu, suaranya nggak kedengeran sama sekali, Bu.
Nggak ada suaranya, Ibu. Iya loh, Bu. Nggak ada Sama Bu, nggak ada suaranya sama sekali. Kalian Nah, diem ibunya dulu kemana? coba. Nggak ada suaranya, Bu. Bu, Nggak ada. Lupa waktu. Seva mute, Seva. Sayangnya, sekarang kakiku lumpuh. Dan Bu, tidak suaranya bisa nggak kedengeran, menikmati Bu. pesta lagi. Ya, tunggu sebentar. Sementara itu, di tempat pesta berlangsung, para wanita parubaya sibuk menyiapkan meja. Mereka menata makanan dengan rapi. Aromanya lezat sekali. Kok macet? Bu, nggak ada suaranya, Bu. Macet. Gimana? Langsung. Melakukan pesta adat. Kecil. Mereka bersama-sama Geda. Oh. Suaranya belum terdengar. Sama sekali. mengingat kain adat lagi di kotak penyimpanan itu. Bu, belum ada suara. Ya, tunggu sebentar ya. Udah masih kayak jangan takut. Semua makanan dan dekorasi pesta sudah siap. Sebelum pesta dimulai, Videonya juga macet-macet, Bu. Iya, Bu. Videonya berhenti, Bu. Videonya nggak jalan, Bu. Macet, Bu. Macet, Bu. Nih, nanti pas aku udah sampai situ aku bagi-bagiin nih. Macet. Jonathan ada sekitar dulu, Evan. Evan. Coba kamu lihat itu, Van. Itu mukaku, Van. Bu, buku jempol nggak ada. Buku literasi. Ya, pakai kertas dulu aja. Ini. Suaranya, Bu. Nggak ada suaranya, Bu. Ya, nanti Bu Mita yang bantu share ya. Bu. Oke. Kenapa, Bu? Nanti ini di-share, Bu, filmnya. Dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Asal-usul Laukawar. di suatu pagi, seorang ibu sedang sibuk menyiapkan minuman untuk keluarganya. Karena hari ini akan ada pesta adat, jadi ibu tidak memasak ya. Nanti kita makan di sana. Si ibu juga mengantarkan teh hangat untuk ibu mertuanya, yakni Nenek Duma. Hari ini ibu di rumah sendiri ya. Saya dan yang lainnya akan pergi ke pesta adat. Oh, Nenek Duma pun terlihat antusias. Pesta adat dilaksanakan hari ini. Pasti menyenangkan sekali. Nenek Duma seketika terbayang akan masa lalunya. Aku merindukan saat-saat indah itu. Aku bisa bergembira mengikuti pesta adat, menari berpasangan, makan dan minum sepuasnya, bahkan berbincang-bincang hingga lupa waktu. Sayangnya, sekarang kakiku lumpuh dan tidak bisa menikmati pesta lagi.
Sementara itu, di tempat pesta berlangsung, para wanita paruh baya sibuk menyiapkan meja. Mereka menata makanan dengan rapi. Aromanya lezat sekali. Kira-kira apa ya yang kurang? Aku lupa belum menghidangkan arsik nurung mas. Para pemuda dan bapak-bapak juga sibuk mempersiapkan pesta adat. Mereka bersama-sama menghias sekeliling tempat menggunakan kain adat. Nak, tolong ambilkan kain adat lagi di kotak penyimpanan itu. Baik ya. Semua makanan dan dekorasi pesta sudah siap. Sebelum pesta dimulai, ketua adat pun memberikan sambutan terlebih dahulu. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan tanah subur bagi desa Kawar. Hasil panen tahun ini sungguh melimpah. Semoga tahun depan hasil panen kita semakin melimpah. Pesta adat yang selalu dinanti-nantikan akhirnya dimulai. Alat musik pun mulai dimainkan. Para pemuda-pemudi bergerak lincah menampilkan tarian tradisional. Para rakyat bersorak gembira dan mengucap syukur atas hasil panen yang telah diperoleh. Sementara itu, Nenek Duma hanya termenung di dalam kamar. Ia merasa sedih ketika mendengar musik dari pesta adat itu. Sebenarnya aku ingin sekali bisa ikut pesta, tetapi tidak ada yang peduli padaku. Seandainya saja ada yang bersedia memapahku. Hari sudah semakin siang. Waktu untuk makan siang pun tiba. Nenek Duma merasa sangat lapar. Ia berharap agar anak, menantu, dan cucunya segera pulang untuk membawakannya makanan. Namun, ketiga orang itu terlalu asik menikmati makanan hingga lupa dengan Nenek Duma. Mantap sekali masakan ini. Nenek Duma tak bisa menahan rasa laparnya. Ia pun memaksakan diri untuk bergerak ke dapur sambil tertatih-tatih. Tidak ada makanan sama sekali. Pasti menantuku sengaja tidak memasak karena akan ada pesta adat hari ini. Nenek Duma berada di dapur cukup lama. Sejak tadi, apa yang ia harapkan tak kunjung datang. Ia pun menangis terisak-isak. Bahkan sampai saat ini tidak ada yang membawakan makanan untukku. Sungguh menderita nasibku. Nenek Duma terpaksa mengesot untuk kembali ke kamar karena ia sudah kehabisan tenaga. Di acara pesta, si ayah bertanya pada si ibu. Apakah kau sudah mengantar makanan untuk ibu di rumah? Belum. Sejak tadi aku sibuk berbincang-bincang dengan yang lain. Nanti saja. Baiklah, jangan lupa ya. Tak terasa, hari sudah hampir sore. Si ibu sontak teringat kalau ia belum mengantar makanan untuk Nenek Duma. Gawat, aku lupa mengantar makanan. Maka, ia pun membungkus makanan lengkap berisi nasi, daging, dan sayur. Ia juga meminta anak laki-lakinya untuk mengantar makanan itu kepada Nenek Duma. Apa yang telah dinanti-nantikan Nenek Duma akhirnya datang. Si cucu memberikan sekotak nasi kepada neneknya. Ini makanan untuk nenek. Terima kasih, Cuk. Nenek lapar sekali. Nenek Duma membuka kotak makanan itu. Ia tak sabar untuk segera menikmati makan siangnya yang terlambat. Namun, raut wajahnya seketika berubah ketika ia melihat apa yang ada di dalam kotak itu. Nasi yang diberikan tampak berantakan, lauknya bekas digigit, dagingnya pun habis, hanya tinggal tulang. Pasti mereka sengaja memberiku makanan sisa. Sekujur tubuh Nenek Duma pun gemetar karena menahan marah. Kemudian, ia berdoa kepada Tuhan. Apa yang telah keluarga hamba lakukan benar-benar di luar batas. Oleh karena itu,
hamba memohon agar engkau bersedia memberikan hukuman yang setimpal bagi keluarga hamba yang telah melantarkan hamba. Si anak laki-laki hendak kembali ke tempat pesta. Di sepanjang jalan, ia bergumam sendiri. Aku tidak sengaja menghabiskan nasi milik nenek. Tapi nenek tidak akan marah kan? Pastinya tidak. Memangnya nenek tahu kalau aku yang telah memakan nasinya. Sekarang aku kekenyangan. Anak laki-laki itu tiba di tempat pesta. Ayah dan ibunya pun langsung bertanya padanya. Apakah nenek sudah menerima nasi itu? Tentu saja, Bu. Baiklah, terima kasih nak. Ayo kita lanjutkan pesta sampai malam. Selagi nenek sudah menerima makanan, tentu tidak akan ada masalah. Tiba-tiba saja, langit yang awalnya cerah menjadi bergemuruh. Di saat bersamaan, terjadi gempa bumi hebat. Semua orang yang ada di sana berlari tunggang-langgang untuk mencari tempat perlindungan. Ibu, ayah, tolong aku. Aku takut. Para penduduk desa tak bisa menemukan tempat yang aman. Semua rumah dan bangunan runtuh. Di saat yang sama, sebuah cekungan besar tiba-tiba terbentuk. Dari cekungan itu mulai muncul mata air yang airnya sungguh melimpah. Desa Kawar pun semakin hancur tanpa tersisa. Lama-kelamaan, cekungan itu terisi air semakin banyak hingga terbentuklah sebuah danau. Masyarakat setempat lantas menyebutnya sebagai Lau Kawar, yang artinya adalah kawah-kawar. Sesuai dengan nama desa yang telah tenggelam dan tak akan bisa kembali lagi. Para orang tua lantas menceritakan kisah itu untuk memberikan pelajaran bagi anak-anak agar bersikap hormat dan sayang pada orang tua. Wah, kasihan sekali ya Nenek Duma. Mulai sekarang, aku berjanji akan terus menyayangi ibu dan ayah. Aha. Marble membaca. Ayo. Udah selesai. Ya, videonya sudah selesai anak-anak. Nah ini Nah, soalnya tadi jawabannya dari video yang kalian tonton ya. sudah, Bu. Oh, ada yang sudah mengisi. Tiganya susah. Tinggal satu nomor lagi, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Aku Ya. selesai tulis soalnya. Bu. Ya, soal yang dikasih Bu Yuli tadi jawabannya dari video yang ditonton. Aku belum selesai nulis soalnya, Bu. Sudah, Bu. Nah, kok belum selesai? Ngobrol aja kok dari tadi tuh. Nomor lagi nomor 3 sama nomor 3 tuh. Sampai ke PH5. Nanti kalau sudah selesai, Rika udah selesai. oh ya, nanti difotokan terus kirim ke WA-nya Bu Yuli ya. Judulnya mana? Kirim ke WA-nya Bu Yuli. Nomornya Bu Yuli ada di Aku nggak agenda. punya nomornya Bu Yuli. Terus Di aku agenda ada. apa maksudnya di HP-nya di bawah Mama? Aku pakai laptop. Oh ya, nanti berarti nanti pas Mama mau pulang baru dikirim. Batasnya kapan? Batasnya hari ini. Handphone Bu Yuli di depan handphone di mana? Ya, nanti kalau Mama pulang baru difoto. Ya, difoto dikirim. Dikirim ke Bu Yuli. Iya, dikirim ke Bu Yuli. Ya, kita lanjut ke P5. Nah, P5 hari ini kita belajar memilah sampah. Nah, sudah terlihat ya, anak-anak. Tulis cepet. Jangan Belum. Udah lah. Loh, katanya Pak Denny P5-nya ngelipet-ngelipet.
Nggak jadi. Besok yang lipat-lipatnya besok. Siapa tahu ada yang belum siapin. Nanti Izin ke disiapin toilet. origami ya di rumah. Dicari. Izin ke toilet, Bu. Ya silahkan. Bu, izin ke toilet, Bu. Ya. Tapi Bu. buku P5. Bu, ini dicatat. Halo, Bu. Tidak perlu dicatat. Nih dibaca saja. Robin, mana Robin? Ya, Ben. Robin. iya. Bu, nanti Kenapa? catat aja dikirim nggak, Bu? Iya, nanti dikirim. Metro. Iya. Oke, sekarang kita mau Dikirimkan, Bu, semua, Bu. Yang dari kemarin juga kan, Bu. kemarin udah ada rekamannya kemarin. Yang hari ini nanti dikirim ya. Atau enggak Oke, nih, yuk. Robin yuk bacakan, dibuka unmute-nya Robin. Ditulis, Bu. Tidak perlu sayang. Sampah organik terdiri dari bahan yang terdapat terurai Terurai. dan berasal dari sisa-sisa makhluk hidup atau produk-produk yang dibuat dari sumber-sumber organik. Contoh sampah organik putih sisa makanan, daun, buah, dan sisa sampah organik diuraikan oleh Ditulis loh. untuk mengolah sampah organik menjadi kompos. Tulis nggak? Ditulis nggak, Bu? Tadi sudah dijawab loh. Tadi sudah ada yang nanya, ditulis nggak tadi? Enggak. Enggak. Bu. Ya, tidak perlu ditulis. Nah, ini sudah dibacakan Robin. Ya, ini P5. Enggak, beda. Nah, ini bisa kalian terapkan di rumah. Kalian bisa memilah mana sih yang termasuk sampah organik. Nah, sampah organik itu yang bahan-bahannya dapat terurai secara alami. Ya, biasanya itu berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Ya, makhluk hidup itu bisa dari hewan, bisa dari tumbuhan. Nah, itu sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya apa? Sisa makanan, ya. Makanan yang kalian makan, misalnya pisang, roti, terus ayam goreng, tulang-tulangnya. Nah, itu sisa-sisa makanan. Nasi goreng. Ya, ada daun kering. Ya, daun kering itu mau termasuk kumpul di sampah pasir. organik juga. Kulit buah-buahan, sisa sayuran. Nah, kalau pensil itu terbuat dari apa? Ada yang tahu tidak? Kayu. Dari kayu, betul ya. Nah, kalau kayu itu berasal dari tumbuhan atau dari pohon. Nah, berarti Organik. sisa rautan yang kalian pakai itu, nah itu tuh termasuk sampah organik. Jadi rautan yang biasa kalian raut, pensil yang kalian raut itu sisa-sisanya itu termasuk sampah organik juga. Steffi. Nah, terus sampah organik itu dapat diuraikan oleh organisme pengurai, yaitu bakteri dan cacing tanah. Nah, jadi yang menguraikan itu bakteri dan cacing tanah. Dan setelah itu proses pengomposan itu bisa digunakan untuk mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Ya, kemarin yang kalian tanam-tanam itu di sekolah. Nah, itu berasal dari pupuk kompos juga ya. Pohon kita layu nggak, Bu? Layu, lagi proses ya. Proses bertahan. Oke, sampah-sampah organik ada Ditulis yang nggak, mau Bu, ini, bertanya Bu? tidak? Tidak. Enggak lo ya Nggak ditulis, ampun. ampun. Nah, kita lanjut ke sampah anorganik. Oh, ya ampun. Abiseva, dibaca Abiseva. Sampah anorganik adalah jenis sampah yang tidak dapat dan berasal dari material buatan manusia seperti plastik, kaca, logam, dan kertas yang terkontaminasi oleh bahan sintetis. Sampah anorganik biasanya sulit
diuraikan oleh organisme alam sehingga membutuhkan proses daur ulang atau pembuangan yang tepat agar tidak mencemari lingkungan. Ya, ini adalah sampah anorganik. Ini tidak dapat terurai secara alami, ya. Biasanya terbuat dari plastik, kaca, logam, kertas yang sudah terkontaminasi itu yang sudah tercoret-coret misalnya ya, yang sudah dipakai gitu. Nah, itu termasuk sampah anorganik. Mau nanya, Bu. Ya, silakan. Katanya plastik itu bisa diurai juga. Plastik bisa diurai, tapi dia lama Lama prosesnya. banget. Ya, iya, bertahun-tahun pun masih ada plastik. Misalnya kamu buang sampah di tanah, nah terus 5 tahun kemudian masih bentuknya plastik ya, jadi dia sulit terurai. Bu, ada suara, Bu. Bu, mau nanya lagi, Bu. Ya, Oh. Bahan utama dari kaca, plastik, logam, dan kertas itu tuh apa? kalau kertas terbuat dari apa? Kayu. Tumbuhan. Ya, kayu, tumbuhan. Kalau logam ya logam itu tuh bahan utama. Iya. Ya. Logam tuh bahan mentah ya, Bu? Iya, bahan mentah. Betul. Nah, logam Terus kalau kalau logam kaca dari pasir ya, Bu? Pasir. kaca, Kaca dari pasir. ayo kaca terbuat dari apa? Kaca dari pasir, Bu. Dari Pasir. pasir. Yang benar. Kaca Nggak kenapa ya? tahu. Kalau dari pasir sekali kita tunjuk ke hancur lah. Iya, Tapi kalau di bukan dari Minecraft pasir berarti. Dari apa? dari pasir. Ini kerap Ada yang tahu? Ada yang pernah lihat pembuatan kaca? nggak pernah, Bu. Nggak Itu pernah tuh di kayak YouTube? apa ya? Nggak tahu. Mini kerap nggak tuh? Mini craft. Oh, Oh, dia. sekali. Oh iya, kalau campuran sebenarnya kaca ya. Itu tuh dari bekas-bekas kaca, Bu. Ya, bisa dari pasir silika. Oh, dia bukan pasir biasa tapi pasir Oh silika. iya, Terus dari pasir soda pasir abu, kuarsa. Tapi kan dari pasir dari kan, Bu. kapur. Iya. Jadi dia dicampur-campur ya. Ayo, siapa itu yang coret-coret? Gue mau nanya. Iya. Stefi. Kan katanya kertas yang udah terkontaminasi bahan-bahan sintetis kan nggak bisa diurai. Maksudnya kayak udah susah. Kalau belum terkontaminasi, Yang dia kalau kertas yang belum terkontaminasi masuknya sampah organik. soalnya kalau kita basahin udah langsung ini hancur. Iya. Ya, yang kalau yang belum terkontaminasi masuknya sampah organik ya. Kok bisa Oke. gitu ya? Ini siapa yang coret-coret ya? Bu, jadi kalau kayak gini dia anorganik. Tapi kalau kayak gini masih organik. Tapi di situ sudah ada garis-garis itu warna ya. Maaf, Bu, tadi aku udah. Ya, berarti dia udah terkontaminasi. Udah, nggak beli lagi. Oke, lanjut. Nih nanti ada gamenya nih nanti. Woi, Gisel, Mario. Nah, yang ketiga itu ada sampah B3. B3 itu bahan berbahaya. Bu, tadi kepencet ngasih tahu temen. Bahan berbahaya dan beracun. Itu. Mau baca, Bu? Ya, siapa? Stefi baca. 3. Sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Sampah B3 adalah jenis sampah yang mengandung bahan-bahan berbahaya dan beracun yang dapat menimbulkan ancaman serius bagi terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Contoh sampah B3 meliputi baterai bekas, cat, pestisida, obat-obatan, kadaluarsa, bahan kimia berbahaya, dan limbah medis. Sampah B3 harus dikelola dengan hati-hati dan sesuai dengan peraturan dan standar yang ditetapkan untuk mencegah pencemaran lingkungan dan bahaya bagi kesehatan manusia. Ya, sudah. Ya, ini sampah B3 itu singkatan dari bahan berbahaya dan beracun. Nah, apa bahan berbahaya dan beracun nih? Nah, ini tidak boleh
kalian gunakan lagi ya kalau sudah jadi sampah. Itu contohnya ada baterai bekas. Nah, baterai bekas itu tidak boleh digunakan kalau sudah habis pakai. Terus ya cat. Terus ada pestisida. Terus ada obat-obatan yang sudah kadaluarsa. Nah, itu tidak boleh ya. Bahan kimia berbahaya dan limbah medis. Kalau limbah medis berarti dari limbah rumah sakit itu ya, kayak suntikan, obat dan segala macam. Itu berbahaya, itu harus dipisah sampahnya. Nah, jadi dari ketiga pemilah sampah tadi macam-macamnya ada apa saja tadi? Organik, Ada organik, anorganik, sama dan B3. Iya, betul. Udah kayak Sudah tahu vitamin aja bedanya? B3. Bu mau nanya soal yang sampah B3. Ya. Cat itu kok bisa jadi sampah B3? Iya, karena kalau misalnya cat misalnya tercampur dengan bahan organik, kayak misalnya tercampur dengan kulit pisang. Nah, kulit pisangnya itu dia sudah terkontaminasi gitu jadinya. Jadi misalnya kulit pisang itu kan sebenarnya kalau sudah terurai terus bisa jadi pupuk kompos kan sebenarnya. Tapi kalau sudah tercampur cat jadi zat beracun juga. Gitu. Pestisida itu apa? Pestisida itu bahan yang digunakan untuk pupuk sampah itu. Apa sih? Obat di sawah itu. Obat sawah. Misalnya untuk membunuh hama tanaman yang ada di sawah Obat itu pakai. membunuh hama ya? Ya. Kayak tikus. Ya. Itu ya yang berbahaya ya. Macam-macamnya. Sekarang kalau sudah, nah ini ada ringkasannya ya. Kalau sampah B3 itu dari bahan elektronik ya. Bahan elektronik juga termasuk ya, kayak HP, terus laptop. Nah, itu bahan-bahan elektronik itu termasuk B3. Baterai, obat-obatan, dan bahan kimia. Kalau anorganik, plastik, kaca, besi, karet, styrofoam, tempat kalian makanan. Nah, sampah organik, sisa makanan, sayuran busuk, dan daun-daunan. Nah, sekarang kerjakan puisis nanti ya. Ruben. Apa? Bu, kirim di Seperti chat ini. aja, Bu. Kenapa? Kirim di chat aja, Bu. Ruben yang gerak Mau dikerjakan sekarang? Sekarang aja, Bu. Mau. Oke, udah mau share. Bu, kirim di chat, Bu. Kirim di chat. lagi Ruben. Kalian digerak gitu ya, ditarik. Paham nggak ditarik? Ruben. Minta Ya sayang. karakternya. Tadi boleh dikirim kue aku nggak Bu? Kenapa? Yang link tadi. Nih, linknya. Oke, Bu. Itu link kirim. apa, Bu? Linknya udah dikirim di chat belum? Oh ini. Ya, dikirim di chat. Bu Nah, Alexis. Boleh ya Bu? ya, ini bukan kuis tapi word wall. Apa Ya, sih? Bu, langsung aku kerjain ya, Bu. Ya, silakan langsung kerjain. Itu tinggal ditarik. Bu, namanya pakai nama apa? Nama kamu. Bukan itu namanya nama apa Bu? Nama lengkap. Ini apa sih ya? Itu tinggal ditarik nih sambil Bu Mita liatin bentuknya. Ayah. Takutnya terlanjur pakai yang nama panggilan. Iya, nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Ih. Ya. Nih, nanti bentuknya seperti ini nih. Nah, tinggal ditarik-tarik gitu ya. Misalnya sedotan plastik masuk organik. Gitu. Oh, kayak begitu. Oke, Bu. Yang di HP bisa juga ya di HP ya? Oh, nggak pakai HP. Kalau di laptop sih mudah, di HP kurang tahu. Gitu. Misal aluminium foil masuk apa? Apakah organik? Ya organik.
Nanti akan ada hasilnya urutan ya. Apa? Nanti urutan 1, 2, 3 nanti dapat hadiah. Nanti kalau di sekolah dapat hadiah. N. Buka ini. N. Ya ini. Open with. Meta kasih loading, Bu. Oh ya udah nggak apa-apa. It's okay. Emang baik. Software. Apa? Tulis namamu. Yang Nah, kalau yang B3 ini B3 ini obat kadaluarsa di sini cairan protein ada di sini. Kalau organik Kenapa? lama. Organik kantong kresek Lama loadingnya. berarti di sini. Bu, yang di HP gak bisa. Oh, Baterai bekas itu loadingnya yang di HP ya? pakaian bekas. Lama. Loading banget, lama banget loh, Bu. Oh ya udah nggak apa-apa. Ya Sini. oke. Ini Nanti strip di hasil mini. akhir nanti Bu Mita bisa dapatkan Oh. yang urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga. Jadi itu berdasarkan kecepatan ringan di hasil sini. Pas kita langsung benarnya ya. Jadi tepat dan cepat. Oke, Bu Mita stop share. Ya. Iya. lama banget. Oke ya, nanti anak-anak boleh dilanjutkan di rumah setelah Zoom ini. Ya, nanti tidak perlu kirim, nanti kita bisa lihat siapa aja yang sudah mengerjakan. Bu Trisni suruh ke ruang Bu Ririn. Kelas Bu Ririn. Udah kurang ya. Oke, kita foto dulu ya anak-anak yuk. Sebelum Sabar, kita sabar, tutup. sabar. Aku belum cantik. Ya, buka kameranya dulu. Nanti kuisnya Bu Mita share lagi di grup WA juga. Ya.